Nah orang-orang ini mau-maunya dimanfaatkan untuk mukulin kita-kita. Padahal kita besok ketemu lagi di warung kopi sama dia. Pinjam mancis lagi. Setuju bang. Yang politisi kekuasaan itu menggunakan polisi. Belakangan tentara juga. Ya. Untuk mukulin demonstran. Mukulin kita-kita ini. Masyarakat sipil. Ya. Nah ini menjadi ironis bang, karena yang harusnya para demonstran itu dijaga supaya nyaman dan tersampaikan aspirasi mereka, apa yang mereka mau atas ketidakadilan di negeri kita hari ini. Macam-macam lah aspirasi orangnya. Macam-macam. Tapi justru kenapa seringkali para demonstran dipukul mundur, nggak cuma dipukul, dihilangkan, diculik, dibunuh. Ya karena polisi sebetulnya tidak lagi bekerja untuk orang banyak. Selamat malam bang, selamat datang untuk di Popcorn. Kali ini nuansa kita agak berat, agak berbeda, agak berduka bang. Karena ada satu tragedi yang sangat memilukan. Salah seorang driver ojek online ditabrak, dilindas oleh mobil kepolisian. Yang mana ini instrumen negara untuk mengamankan dan melayani masyarakat. Sungguh ironi. Tapi untuk itu juga hadir Bang Ol hari ini selaku direktur dari LBH Banda Aceh. Ya, makasih banyak udah undang kami, Rudi. Bang, kita nih harus bisa menyikapi hal kayak gini seperti apa sih bang? Ya, belakangan ya, semalam ketika peristiwa itu, Afan Kurniawan namanya kalau tidak salah. Ya. Ya kita ikut duka juga. Itu kan mungkin salah satu puncak saja dari serangkaian peristiwa protes, komplain, banyak hal gitu. Ya. Sebetulnya demonstran ataupun demonstrasi itu menyebabkan orang meninggal itu udah dari dulu terjadi. Oke. Dari dulu. Entah itu yang meninggalnya memang demonstrannya, ataupun kayak semalam memang Afan itu kan bukan demonstran. Bukan bang, tujuan dia cukup mulia bang tadi malam. Bekerja bang, nyari nafkah. Cari nafkah kan, maksudnya dia mau ngantar orderan apa gitu kan. Iya. Tapi dia memang ada di lokasi itu gitu. Kemudian jadi korban. Iya. Nah, peristiwa semalam itu kan tidak bisa dinilai sebagai sebuah peristiwa tunggal. Betul, setuju bang. Beberapa waktu kebelakang ini kan kita nonton ya di berita, baca di koran, ya ada kebijakan publik yang menurut orang-orang itu tidak pantas dilakukan gitu. Seperti misalnya DPR tuh naikin tunjangan apa gitu rumah. Iya. Untuk konsumsi beli beras 2 juta. Betul. Sebulan gitu kan. Iya. Tunjangan rumah 50 juta sebulan, kira-kira gitu kan. Intinya mereka dapat penghasilan tambahan lah. Betul. Sebagai anggota DPR. Iya. Gitu. Itu kebijakan publik. Itu kan uang kita-kita itu. Iya bang. Yang dipakai oleh negara untuk ngebayarin mereka-mereka ini. Mereka kan pejabat publik, anggota DPR gitu. Orang kan komplain. Kebijakan itu kan dikomplain orang nggak sepakat dengan itu. Nah kenapa orang nggak sepakat? Mungkin orang berpikir begini. Bukan mungkin ya, pasti lah ya. Iya. Ya yuk beli beras saja 2 juta dibiayai negara. Kita ini siapa yang biayai? Kita cari sendiri 2 juta untuk makan aja, hanya untuk beras. Terlalu mewah hidup kita. Benar. Nah kita nggak sampai situ. Nah ketika kita tak mampu sampai ke kualitas hidup seperti itu, sementara ada DPR yang ya mereka kemudian menaikkan gajinya mereka sendiri kan, mereka pembuat kebijakan gitu. Nah ini mengecewakan. Nah kekecewaan ini kemudian akumulasi dengan kekecewaan yang lain. Situasi ekonomi kita susah gitu, sulit. Itu dia trigger ya bang? Trigger gitu, di Pati
pajak naik orang demo. Setuju. Di Bone pajak naik orang demo. Jadi demonstrasi itu terjadi di banyak daerah Iya. di Indonesia ini. Masalahnya macam-macam. Ya pasti karena ekonomi, karena pajak dan lain sebagainya. Ada yang janjiin tuh 19 juta apa berapa belas juta lapangan kerja. 19 juta lapangan pekerjaan wakil presiden Republik Indonesia. Ya, Gibran anak Jokowi itu kan. Betul. Ini kan dia menjanjikan itu. Iya. Itu kan ditunggu sama rakyat. Betul Bang. Nah dia menang harusnya dia tunaikan itu. Mhm. Tapi kan itu tak pernah ada sampai sekarang. Justru efisiensi yang ada Bang. Ya efisiensi untuk kita bukan untuk dia. Kan dia tambah gajinya. Betul. Tambah lagi tuh kemarahan orang. Iya. Jadi orang demo. Macam-macam. Tani demo. Mahasiswa demo. Pelajar demo. STM tuh. Kemarin buruh demo. Mereka minta upah minimumnya dinaikkan. Iya. 10% atau 15%. Mereka komplain soal sistem outsourcing yang memang menghisap buruh. Iya. Tidak adil bagi para pekerja Bang ya. Iya. Tapi menguntungkan bagi para pengusaha-pengusaha. Ya pebisnis kan dia jumlahnya lebih kecil kan. Sementara pekerja kan jumlahnya lebih besar secara kuantitas. Setuju Bang. Jadi kalau kita bicara mayoritas ya pekerja adalah mayoritas. Iya. Nah kepentingan orang banyak ya kepentingan pekerja. Dan itu kan dikomplain. Ada banyak komplain tentang itu. Iya. Sehingga berhari-hari demonstrasi terjadi terus. Baik itu secara sporadis di beberapa provinsi gara-gara pajak. Masalah macam-macam. Sampai kemudian buruh demo. Sampai kemudian tadi malam demonstrasi terjadi dan sehingga terjadi insiden itu. Nah logikanya begini. Kita kan sering mungkin kita jadikan bahan canda atau obrolan ringan ketika orang-orang Indonesia ini ketika ada rusuh massa, katakanlah kayak teroris yang di Sarinah dekat Starbucks beberapa tahun yang lalu. Iya penembakan Bang ya. Tembakan polisi dengan teroris. Iya. Di pinggir-pinggir itu kan tetap ada orang jual es krim dan lain sebagainya. Ada. Orang nggak takut. Enggak. Nah itu kan kita sering jadikan itu candaan. Tapi kalau kita pakai akal sehat, orang itu tetap harus di situ karena dia tetap harus cari makan di situasi apapun. Ini kan rasa frustasi yang sebetulnya digambarkan melalui keberanian seperti itu. Nah, almarhum Afan Kurniawan itu dia tentu aware dengan situasi aksi massa tadi malam. Iya. Tapi mau tak mau dia tetap harus cari kerja, maksudnya cari nafkah kan. Iya. Dia abaikan itu bahaya untuk cari nafkah. Dia abaikan itu situasi emergensi karena dia tetap harus cari makan. Mungkin kita tidak pernah tahu, kita tak bisa ukur situasi orang. Mungkin kalau dia nggak ambil orderan saat itu, mungkin tidak ada uang yang harus dia bawa pulang, yang bisa dia bawa pulang untuk keluarganya. Maka untuk situasi seperti itu dia ambil resiko. Di tengah demonstrasi dia tetap terima orderan dan dia tetap bekerja. Nah sayangnya dia jadi korban dalam situasi itu. Nah ini bukan insidental ketidaksengajaan, enggak. Semuanya saling terkait. Oke. Ketika situasi ekonomi ini buruk sekali, itu pejabat menteri-menteri ngomong sembarangan, terus ngaco, terus ada anggota dewan ngomongnya tolol-tololin rakyat gitu Bang. Segala macam. Kita susah, rakyat susah, petani susah, buruh susah. Iya. Mereka ngomongnya ngaco, nipu terus, nggak pernah ada yang bisa dia buktikan. Sudah dia tipu, dia olok lagi. Iya. Itu kan dewan-dewan yang kemarin naik dapat tunjangan tambahan itu kan joget-joget. Ah iya lagi Bang. Nah jadi mereka nggak cukup buat kita susah, tapi dia kasih kita jerah. Jadi nggak cukup dia buat kita lapar, hati kita pun disakitinya. Selebrasi mereka Bang. Selebrasi, ini kan menyebalkan. Nah orang kecewa, orang susah jadi kecewa, kemudian jadi marah. Ya kemana kemarahan itu dilampiaskan? Ya ke si pengambil kebijakan. Betul. Wakil kita salah satunya ya DPR itu. Iya. Nah jadi kan demonstrasi itu kan dibenarkan. Itu kan hak konstitusi kita sebagai warga negara. Itu dijaga dan dilindungi oleh konstitusi kita Bang ya. Ya, Undang-Undang Dasar 1945. Iya. Pasal 28I atau berapa gitu. Nanti bisa cek itu. Sesekali penting baca Undang-Undang Dasar karena itu hak kita semua di situ. Setuju Bang. Oke.
Nah demonstrasi itu hak dibenarkan oleh negara, oleh konstitusi. Dan negara itu tidak hanya, jadi katanya begini, kata undang-undang tuh rakyat itu bebas menyampaikan aspirasi, bebas, bukan dapat, bukan boleh. Bebas. Jadi kalau boleh itu kan ya you boleh ketika saya kasih izin. Ada syaratnya. Ada syarat. Tapi bahasanya bebas, bebas menyampaikan aspirasi di depan umum, bebas menyatakan pendapat di muka umum. Baik. Jadi diksi yang digunakan itu bebas. Artinya itu hak kita penuh di situ, bulat. Tapi kan kenyataannya Bang, ketika demonstrasi terjadi harus izin dulu nih Bang. Izin ataupun pemberitahuan ke pihak kepolisian. Yap, kesalahpahamannya itu seringkali disebut izin ya. Nah harusnya Bang. Harusnya kan pemberitahuan. Itu dia. Berarti narasinya adalah pemberitahuan Bang ya? Ya pemberitahuan. Jadi bukan izin. Siapa polisi? Hebat kali polisi bisa melanggar, bisa melakukan, menganulir apa yang dibolehkan oleh Undang-Undang 45. Benar, karena sebenarnya polisi ini cuma instrumen keamanan negara kan Bang? Iya, ya polisi ya sama kita itu sama aja sebetulnya. Tapi kita kasih wewenang lain. Jadi pemberitahuan itu agar mereka aware bahwa tanggal sekian, jam sekian di mana akan ada unjuk rasa. Siapa yang unjuk rasa, estimasi orangnya berapa, aspirasi yang mau disampaikan apa, agar mereka bisa bersiap-siap mengamankan proses unjuk rasa ini. Tugasnya mengamankan Bang ya? Jadi ketika kita dikasih hak untuk bebas menyatakan pendapat di muka umum, baik, itu tidak cukup. Jadi tindakan kita, aktivitas kita menyampaikan pendapat di muka umum itu ada kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum untuk kita, bagi kita. Oke. Jadi kita bebas. Iya. Plus dilindungi. Supaya apa yang mau kita sampaikan itu terjaga Bang agar ya? Kebebasan kita itu tetap bebas. Betul. Nah, kita kasih tahu polisi supaya dia bisa menjamin kebebasan kita itu bisa kita laksanakan. Kita sampaikan. Jadi hubungannya itu oke, kami mau pakai hak kami. Anda punya kewajiban untuk melindungi kami. Ini kami kasih tahu supaya Anda bisa bersiap. Iya. Tiba waktunya Anda ikut dengan kami, tolong amankan lalu lintas dan lain sebagainya. Tolong Anda jaga supaya kami bisa menggunakan hak kami. Betul. Nah, lama kelamaan ini kesalahpahaman yang klasik sebetulnya. Nah, mereka berpikir kita baru boleh menjalankan itu kalau mereka kasih izin. Nah, ini situasinya berbeda. Itu dia tuh. Jadi apa yang beredar di masyarakat terkait demonstrasi dan apa yang dipahami oleh polisi terkait demonstrasi itu jelas ada perbedaan Bang. Iya, tapi kalau di polisi yang di level-level komandan mereka udah ngerti, tapi yang di bawah-bawah ini nggak mana ngerti, itu kan sepatu aja. Iya, dan bukan level komandan juga Bang yang turun buat jagain demonstran. Iya, komandan kan cuma satu. Tapi yang kita hadapi kan yang ratusan ini kan bukan komandan. Iya. Ya, yang gitu-gitu yang susah tuh. Nggak bisa diajak bicara kayak batang kayu. Nah, ini menjadi ironis Bang karena yang harusnya para demonstran itu dijaga supaya nyaman dan tersampaikan aspirasi mereka, apa yang mereka mau atas ketidakadilan di negeri kita hari ini. Macam-macam lah aspirasi orangnya. Macam-macam. Tapi justru kenapa seringkali para demonstran dipukul mundur, nggak cuma dipukul, dihilangkan, diculik, dibunuh. Ya, karena polisi sebetulnya tidak lagi bekerja untuk orang banyak dalam situasi itu. Jadi buat siapa mereka bekerja Bang? Ya orang-orang yang di DPR itu. Bang, yang gaji kan rakyat Bang. Iya. Kesalahan kita ya karena pilih mereka. Bukannya nggak ada andil kita di situ, ada juga andil kita. Kita juga harus introspeksi. Siapa tuh orang-orang yang bilang tolol Sahroni? Iya, Ahmad Syaroni Bang dari Nasdem. Nasdem. Yang tawa, yang joget-joget tuh. Ada banyak pelawak Bang. Memang pelawak semua kayaknya anggota dewan Bang. Nah memang pelawak dia. Eko apa siapa namanya? Oh, Eko Patrio dari PAN. Iya. Ada beberapa artis yang Nava Urba misalnya. Ya gitu-gituan gitu. Nanti ketika pemilu mungkin mereka akan terpilih lagi. Kita juga sebenarnya punya andil besar untuk menaruh anggota-anggota dewan yang tidak kompeten di Senayan hari ini Bang.
untuk mewakilkan suara kita. Yang pertama ya nggak cuma dewan ya, termasuk presiden, wakil presiden kan. Oke. Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, jadi ya eksekutif dan legislatif. Iya. Oke. Nah dari mereka inilah, dari dua institusi inilah semuanya kemudian bergulir, kan begitu. Nah mereka itu kita yang pilih, artinya kita yang taruh di sana. Ya pemilu kita dikomplain banyak orang kemarin kan, ya itu juga satu hal. Gitu. Tapi bahwasanya suksesi kepala negara, Dewan Perwakilan itu ada di tangan kita. Nah tingkat kesadaran ini juga penting. Mereka bisa kita hukum secara politik setidak-tidaknya 5 tahun sekali. Oke, mungkin mereka tak tersentuh hukum saat ini. Kayak siapa tuh Sylvester, siapa itu udah ada putusan pengadilan tapi tidak dihukum. Masih bisa ngomong di TV dan lain sebagainya, dan semuanya santai aja. Iya. Ya mungkin nanti ketika 5 tahun sekali dia kita hukum gitu di bilik suara Dengan tidak memilih mereka. Jadi karena kita bisa, ketika kita mampu mengintrospeksi diri seperti itu, maka dimungkinkanlah bagi kita untuk membuat perubahan. Jadi kalau kita tak lihat ada kontribusi kita juga dalam situasi ini, kita nggak akan bisa melakukan langkah untuk merubah itu. Jadi introspeksi ini sebetulnya ditujukan bukan untuk kita bersedih hati dan lain sebagainya. Tapi pada waktunya kita bisa buat perubahannya. Baik. Kalau masyarakat mau, botol kecap kan bisa juga jadi presiden. Quotes itu Bang. Iya. Kalau masyarakat mau botol kecap juga bisa jadi presiden Bang ya. Iya. Segitunya Bang ya. Iya. Ngapain Batang Pinang? Iya. Siapapun bisa. People power. Iya. Karena demokrasi kita memang menuntun kita ke arah itu, memungkinkan kita untuk melakukan itu. Menarik Bang, karena Bang udah menyinggung terkait dengan demokrasi juga. Jadi apakah ruang demokrasi kita nih Bang ya, sekarang itu cenderung makin terbuka atau justru makin menyempit dari cara pemerintah menangani aksi-aksi rakyat? Ya, indikator demokrasi itu ada banyak indikatornya. Dua hal yang paling utama. Jadi begini. Jadi dalam konteks hak asasi manusia ada namanya hak politik. Ya. Nah, itu cabangnya banyak. Tapi di antara cabang semua, jadi hak untuk dipilih, hak untuk memilih, hak untuk bebas berekspresi, hak untuk bebas berkeyakinan, termasuk hak untuk bebas menyatakan pendapat di muka umum, hak berkumpul, hak berserikat dan macam-macam. Iya, dijamin oleh negara. Dijamin oleh negara. Nah semua itu dasarnya adalah hak untuk bebas menyampaikan pendapat di muka umum. Jika itu tidak ada, hak yang lain juga pasti macet. Gimana caranya kita bisa minta sesuatu yang lain, bisa upah layak, kalau kita nggak punya kebebasan untuk menyampaikan itu? Masuk akal Bang. Ya kan? Iya. Artinya hak untuk bebas menyatakan pendapat di muka umum itu yang paling utama. Itu dulu dipastikan bebas, dijamin, baru kemudian kita bisa berkembang menuju pemenuhan hak yang lain. Nah demokrasi sangat bergantung pada hak ini. Seberapa bebas kita menyampaikan pendapat kita di muka umum. Oke. Dalam konteks karena kita dikasih kewenangan juga untuk terlibat dalam pemerintahan walaupun kita bukan pejabat, bukan PNS. Iya. Iya, metodenya adalah dengan aspirasi, dengan acara seperti ini, seminar. Ada banyak cara. Ada banyak cara. Jadi banyak sekali cara untuk menyampaikan pendapat. Betul Bang. Di muka umum. Kalau nggak di muka umum kan nggak ada yang tahu, nggak ada masalah kan. Iya. Apalagi cuma dalam ruangan ini tak disiarkan misalnya kan nggak ada tahu. Kita mau apapun bebas. Iya. Tapi ketika ini disiarkan broadcast dan lain sebagainya, nah itu jadi masalah nggak konten yang diutarakan itu. Nah demokrasi itu sangat bergantung pada hak itu. Oke. Itu satu hal, satu gelombang pertama soal demokrasi.
alat ukur demokrasi lainnya lebih sederhana, Apa itu Bang? pemilu. Tapi kan seringkali Bang pemilu ini dianggap sebagai apa ya, ranah kompetisi yang sangat curang dan culas gitu Bang. Ya, betul. Mhm. Ya begini, pemilu itu di masa kita dari dulu ada pemilu dari Soekarno, Soeharto. Ada. Ya ada pemilu. Aha. Di masa Soeharto itu kan tidak bisa kita ngomong begini. Ya kan? Betul. Jadi hak untuk menyatakan pendapat di muka umum itu tidak ada. Tapi ada pemilu. Ada. Nah, pemilu juga salah satu alat ukur bahwa demokrasi itu ada. Iya. Tapi tak bisa dilihat sebagai ada tidak ada pemilu. Seberapa berkualitaskah pemilu kita? Ya. Itu yang harus kita uji. Baik. Nah, kalau bicara demokrasi, alat ukur ini harus terpenuhi semua. Oke, abaikanlah pemilu. Anggaplah nggak ada pemilu. Oke. Tapi kita boleh ngomong apa aja. Oke juga kan? Menyampaikan apapun gitu. Oke juga kan? Iya. Nggak ada masalah kan? Mhm. Karena yang paling penting kita bisa ngomong apa aja. Ya terserah pemilunya ada atau enggak. Nah, kita balik. Terus ngapain ada pemilu kalau kita nggak boleh ngapa-ngapain setelahnya? Nah, you mau pilih pemilu 5 tahun sekali, atau you pilih bebas untuk ngomong apapun setiap hari? Apapun setiap hari sih Bang. Iya kan? Daripada 5 tahun gitu. Daripada 5 tahun sekali kan? 5 tahun bencana maksudnya. Nah, jadi kalau dua ngomong demokrasi, setidak-tidaknya dua unsur ini tuh harus kualitasnya harus oke gitu. Iya. Nggak boleh lumayan, harus oke Bang ya. Ya harus oke. Iya. Ya mungkin kan nggak mungkin langsung 100% ideal. Iya. Tapi setidaknya dia ada gejala kita memang bergerak maju ke arah yang ideal. Tapi nanti bakal dibilang kayak gini Bang. Jadi kan kita ini masih negara berkembang Udah ya. 80 tahun. Kalau masih 5 tahun aku bisa paham. Ya udah 80 tahun. Udah tua Bang. Udah tua. Itu orang-orang udah berapa kali naik haji coba? Betul. Udah bolak-balik naik haji. Iya. Yang 80 tahun men, lama kan nih. Jadi kita harus nggak lagi ngomongin narasi yang itu saja Bang ya. Iya. Ya jangan di situ lagi gitu. Kan berarti kan kita tinggal kelas terus. Baik. Nah, oke, pemilunya ada, kemudian kita banyak yang komplain soal pemilu kemarin 2024 berapa? Pemilu yang memenangkan Prabowo dan Gibran ini. Iya. Kan ada banyak protes juga gitu Bang yang dibilang kayak iya. Gibran anak haramnya konstitusi kayak gitu. Ya. Pork barrel, orang dikasih stimulus dengan bantuan Bansos. Tiba-tiba bansos digelontorkan. Ya, itu kan mirip seperti kita beli suara, tapi itu dilakukan oleh negara, itu masalahnya. Itu yang lebih mengerikan Bang. Lebih mengerikan. Kita kan enggak bodoh-bodoh kali, kita tahu itu. Iya. Ya kan? Banyak orang mengetahui itu, kan orang komplain juga. Nah, itu satu, pemilunya ada tapi secara kualitas dia tidak mencerminkan demokrasi. I see. Kompetitornya itu aja. Baik. Emang ada petani yang bisa jadi calon presiden? Nggak ada. Belakangan Jokowi, tapi akhirnya kita tahu ditipu juga kita sama Jokowi. 2 periode. 10 tahun kita kena tipu Jokowi. Hampir 3 Bang. Hampir tiga. Hampir 3. Kan sial kali kita ditipu. Nah, itu tidak mencerminkan kualitas demokrasi yang cukup dalam konteks pemilihan umum. Oke, itu satu hal. Bagaimanapun si Prabowo udah jadi presiden, Gibran jadi wakilnya. Iya. DPR udah terpilih, mereka udah duduk di sana dan lain sebagainya. Walau bagaimanapun ya, mereka udah di situ. Iya. Seenggaknya 5 tahun itu jatah mereka. Oke, udah. Nah, sehari-hari ketika kita mau komplain, seberapa besar potensi komplain kita ini diakomodir oleh pengambil kebijakan. Nah, itu juga harus menjadi alat ukur apakah kita ini demokratis atau tidak. Nah, logikanya begini. Mereka kan selalu bilang tuh, yang kemarin demo itu kan siapa? Puan Maharani. Iya. Dia kan DPR tuh. Iya. Oh, kami buka pintu untuk demonstran. Silakan. Dianya nggak ada, dia nggak dibuka pintu juga. Udah nggak dibuka, ditaruh oli dan itu kan kurang ajar itu. Betul Bang. Bahkan untuk hal seperti itu pun dia nipu kita. Jadi kemarin entah tadi Mensesnek ngomong di media, ya kami terbuka dengan setiap kritik. Enggak, bukan itu masalahnya.
Masalahnya adalah ketika kami sampaikan komplain, kalian berbenah nggak? Bang, gimana mau sampein komplain kalau mau nyampein komplain udah dibatasin gitu, Nah Bang? itu dia, artinya kita tuh mundurnya jauh. Iya. Jadi dari situasi ideal, jauh. Siapa yang membuat ini makin jauh? Ya mereka-mereka sendiri. Dia pakai polisi untuk itu. Nah Baik. polisi ini juga bego. Dia mau-maunya aja ditipu sama politisi-politisi ini. Padahal dia itu paling sering ketemu dengan kita di lapangan. Entah buat SIM, entah urus SKCK, entah Ditilang. kambing kita hilang. Iya. Secara logika yang paling sering ketemu harusnya lebih akrab. Kan polisi itu mitra masyarakat. Iya iya. Slogannya juga melayani dan melindungi masyarakat. Coba hitung. Kita sehari-hari itu lebih sering ketemu polisi atau lebih sering ketemu gubernur? Polisi, Bang, terutama polisi tidur, Bang. Polisi itu. Oke. Ya, kalau kita pakai logika sederhana, karena kita sering ketemu, harusnya kita lebih akrab. Itu dia. Pinjam mancis, Iya, macam-macam kan. betul. Nah tapi, orang-orang ini mau-maunya dimanfaatkan untuk mukulin kita-kita. Padahal kita besok ketemu lagi di warung kopi sama dia. Pinjam mancis lagi. Setuju, Bang. Ya, politisi, kekuasaan itu menggunakan polisi. Belakangan tentara juga. Iya. Untuk mukulin demonstran. Mukulin kita-kita ini. Masyarakat sipil. Iya. Kalau Abang lihat ada apa gitu yang ngebuat mereka itu jadi dekat dan akrab gitu untuk menghajar kita semua? Polisi maksudnya? Iya. Ya, ya, Militer, aparat. ya. Acap tuh 13-12. Ini, Bang, ya. Kebetulan saya pakai baju acap. Ini ada kucing. Maksudnya itu all cats are beautiful, Bang. Oke. Iya, tapi kita semua tahu. Itu wujud kemarahan, rasa frustasi, skeptik orang-orang. Dari tahun 70 tuh udah keluar istilah acap nih. Iya, dari luar sampai ke dalam sini. Iya, Dan masih relevan aja, Bang, ya. masih relevan sampai sekarang. Tapi, Bang, 2 tahun yang lalu saya pakai baju ini di luar, depan polisi juga polisi nggak tahu. Sampai besok mereka nggak tahu sebetulnya. Ada yang tanya ketua acap siapa? Ketua acap siapa? Acap siapa? Oke. Ya banyak tuh demonstran anak-anak ditangkapin tahun lalu. Iya. Apa tuh, Bang, cerita menarik, Bang? Ada acap tuh kan. Siapa ketua acap Aceh? Ketua acap Aceh siapa? Iya. Itu kan mencerminkan ya mereka nggak punya pengetahuan itu. Iya. Nah kalau kita cek tuh yang semalam ngelindas Afan Kurniawan. Baik. Oke lah ini nggak ada kan. Masa lutut pun nggak ada untuk tekan rem. Iya maksudnya kan. Mungkin Itu dalam, ini kan Bang. combo nih. Iya. Bencana itu, Bang. Iya. Kok lewat, Bang? Nggak tahu kan mereka terus sampaikan ke kita bahwa seleksi ini terbuka, fair, bebas dari suap dan lain sebagainya kan. Tapi kan yang jual tanah juga banyak, yang jual Kebun. mamanya juga banyak. I see. Bang, ini kan Abang udah spesifik ngomongnya nih. Rudi mau tanya sama Abang, Bang. Polisi itu kan budgetnya besar, Bang, ya. Anggarannya besar, Bang. Boleh kita lihat ada banyak program-program yang dibuat sama dia, pencitraan yang dibuat sama dia gitu, Bang. Gaji mereka juga gede, Bang. Nah, alat-alat mereka juga sangat mendukung gitu. Nggak gede, gaji komandan yang gede, gaji polisi yang di bawah yang mukul kita tuh kecil. Sebetulnya tuh demonstran juga sedang memperjuangkan hak mereka. Makin ironis dong, Bang. Iya. Iya. Nah, harusnya Yang kan gajinya besar ya komandan. Mana ada prajurit besar gajinya? Nggak, polisi itu secara ekonomi susah hidupnya. Tingkat kesejahteraan kita ini memang buruk. Ya termasuk polisi. jadi ngapain orang berlomba-lomba jadi polisi, Bang? Ya namanya juga kerja. Kan halal juga jadi polisi. Ya polisi juga suatu pekerjaan yang mulia. Kalau betul. Faktanya dia tidur aja buat kita susah kan? Betul, polisi tidur. Setuju, Bang. Kita terbalik, Bang. Iya. Ban bocor. Iya. Ya, misal hakim nih.
Orang hakim itu perbuatan mulia. Ya. Tapi orang ketika jadi hakim itu sebelah kakinya tuh udah di neraka itu. Dari dulu cerita kayak gitu tuh. Artinya dia sesuatu yang mulia, tapi dia juga sangat berpotensi Kalau disalahgunakan dan dia dibakar di neraka. Jadi semakin tinggi kemuliaan itu, semakin besar pula potensi dosanya. Iya. Ya kalau kata orang-orang, kalau you mau buat semua orang senang, jual es krim aja. Ya udah betul. Semuanya bahagia gitu Bang ya. Iya, semuanya bahagia. Tapi ketika Anda memilih jadi polisi dengan tingkat kemuliaan yang tinggi, Anda harus betul-betul jaga supaya Anda nggak boleh terpleset. Karena seketika Anda terpleset, nah hilanglah semua kemuliaan itu. Anda oke lah, mungkin Anda sedang punya kekuatan saat ini nggak diadili. Di akhirat yang bakar kita ya dia kayunya. Baik. Ya begitu situasinya. Karena dia dihadiahkan sesuatu kemuliaan yang sangat tinggi. Iya. Ya itu wajar kami pikir. Bang, ini lebih spesifik Bang. Abang juga mungkin sering terpapar ataupun dekat dengan mereka, bermitra, berhubungan kayak gitu kan. Mereka kan gak sekali dua kali Bang diajarkan ataupun juga ada simulasi untuk penanganan massa. Nah, penanganan massa ini kan sifatnya pasti tidak dengan kerusuhan dong Bang. Polisi itu gede loh Bang. Kayak kemarin tuh misalnya ada massa ada 10.000 ya. Polisi seenggaknya 2 kali lipat atau lebih daripada itu. Atau mungkin angkanya imbang-imbang. Tapi kan mereka dikasih senjata, ada gas air mata. Kemudian juga ada alat-alat yang mendukung kayak gitu Bang. Ada cara-cara yang kayaknya lebih manusiawi untuk bisa bertemu antara demonstran dan juga polisi Bang. Enggak semuanya itu dilihat sebagai polisi ini paku, polisi ini palu, demonstran itu paku. Jadi semuanya kayak hantam pukul gitu. Kayaknya enggak kayak gitu Bang. Polisi itu kayaknya cukup pinter lah Bang. Ya bisa aja ada yang pintar di situ. Ya masa udah ribuan ada satu yang pintar kan adalah satu. Oke ya. Nah tapi itu bukan alasan sebetulnya. Yang membuat polisi berada dalam situasi ini karena memang positioning mereka itu keliru menurut kita, menurut kami. Kenapa Abang bilang mereka keliru? Gini. Ini demonstrasi nih. Mereka pasti ngumpul di satu titik, kemudian jalan biasanya kan. Entah ke kantor DPR, entah ke istana presiden, entah ke gubernur atau mungkin di persimpangan dan lain sebagainya. Mereka jalan, di sepanjang jalan itu mereka mungkin ketemu penjual rokok. Mungkin mereka ketemu PNS yang lagi istirahat. Itu PNS dilempari batu enggak sama demonstran? Enggak Bang. Enggak. Karena dia positioningnya enggak mengganggu. Keberpihakannya itu enggak dianggap sebagai lawan. Nah polisi dalam banyak situasi mereka memposisikan diri sebagai lawan dari demonstran. Nah ini yang keliru. Berarti akan selalu bermusuhan dong Bang? Akan selalu bentrok dong kalau gitu Bang? Kalau narasinya yang Abang bilang kayak gitu? Iya. Kalau seperti itu, walaupun mereka senyum, tapi kita nggak dikasih akses untuk ketemu dengan wakil kita di DPR. Justru mereka yang pasang badan jadi barir. Ya pastilah. Maksudnya orang itu kan tingkat kesabarannya beda-beda. Iya, apalagi masa gede kayak gitu. Apalagi masa. Ada pula arogansi. Kalau kita udah rame-rame kan kadang muncul tuh. Muncul Bang, setuju. Keberanian kita muncul dan lain. Kena panas, kena provokasi dan lain sebagainya muncul. Nah, enggak ada satupun tuntutan itu. Sebetulnya yang berurusan dengan polisi secara langsung. Orang minta upah dinaikkan. Apa urusan polisi? Bisa jadi itu menguntungkan juga. Kan enggak semuanya polisi. Entah suaminya buruh, entah istrinya pekerja, saudaranya, anak dan lain sebagainya. Orang minta outsourcing dihapus. Kita enggak ada hubungannya langsung dengan polisi. Mereka udah terjamin kok Bang. Iya. Orang komplain DPR naikkan tunjangan beras hidup.
Ya kan kita nggak bilang jangan gaji polisi sekian. Enggak. Nah seharusnya mereka melindungi ini demonstran-demonstran ini Ya. agar mereka bisa bebas menyampaikan pendapatnya. Efisien, efektif, tidak mengganggu orang. Ya bagaimanapun kehidupan lain kan tetap berjalan. Iya. Tetap ada orang yang cari nafkah kayak Afan dan lain sebagainya. Nah ini diamankan. Harusnya dia bilang, bang jangan ke situ dulu nih lagi ada demonstrasi. Tapi kan nggak disampaikan itu. Ya dengan alasan ini kan situasinya ya kau yang buat chaos. Kanjuruhan tuh jelas kalau nggak ada tembakan gas air mata itu orang nggak bakal panik. kerumunan kayak Nggak, gitu. enggak. Kalau trafiknya pintu diatur, Iya. Dan tugas mereka juga ada di pintu-pintu itu, Bang. ya mereka punya kemampuan untuk itu. Tapi mereka ikut-ikutan politik. Jadi istilahnya kenapa salah satu agenda reformasi itu reformasi institusi kepolisian dan militer. Mereka tuh harus direformasi. Iya. Polisi itu tentara, walau bagaimanapun elemen paling penting untuk ada di republik ini. Setuju, Bang. Nggak boleh nggak ada, harus ada memang. Walaupun dengan kualitas yang kita punya hari ini, Bang. Ada gium begini. Satu hari gini. Satu hari tanpa polisi itu jauh lebih buruk daripada setiap hari dengan polisi, tapi polisinya buruk. Ngerti nggak? Satu hari Tanpa polisi jauh lebih buruk jauh lebih buruk daripada setiap hari dengan polisi, tapi polisinya buruk. Berarti kan walaupun polisinya buruk itu lebih baik daripada tanpa polisi. Tanpa polisi. Maka akan chaos kali itu, Bang. Sangat. Kita bisa saling makan nih. Iya. Kalau ndak ada hukum, maksudnya kan polisi kan bukan secara fisik, Iya. dia maksudnya penegak hukum kan. Hukum moral kayak gitu, Bang. Jadi ketika hukum itu nggak ada yang tegakkan, kan ndak ada hukum. Iya. Nah ketika nggak ada hukum, itu chaos yang sebenarnya. Iya. Itu jauh lebih buruk. Nah polisi ini elemen paling penting dalam kehidupan bernegara kita. Jadi mereka ini harus direformasi, kualitasnya harus diperbaiki. Sekarang mereka ini malfungsi, tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Baik. Makanya dia memakan korban. Jadi kayak kita kasih pisau ke anak kecil. Aduh. Dia bisa melukai dirinya sendiri dan orang lain. Iya. Dan bukan kali pertama, Bang. Ini sudah rentetan dari sekian tahun, Bang. Dan ini Kapolri-nya kan ini aja nih udah berapa tahun nih orang buat masalah terus. Kalau di luar-luar, Bang, ya, kesalahan yang mungkin gak terlalu besar sifatnya. Misalnya kayak di Jepang, bisa mundur tuh, Bang. Dia malu, dia buat minta permintaan maaf di depan publik, dia sampai sujud kayak gitu, kemudian dia mundur dari jabatannya. Nah di kita enggak, Bang, ada 2 periode, bahkan dapat sokongan terus. Dikasih menteri koordinasi gitu. Gila tuh, Bang, jabatannya, Bang. Ya macam-macam. Ya sekarang tuh tuntutan orang-orang ganti Kapolri. Siapa nama Kapolri itu? Sigit apa siapa namanya? Iya, Sigit, Bang. Ya diganti, takutnya nanti jadi menteri. Jadi masalah. Itu dia makanya, Bang. Makanya saya langsung daripada jadi Menko nanti kan. Padahal maksud kita ini diganti. Jangan lagi urusan publik dikasih ke orang seperti ini. Dia gagal beberapa tahun. Iya. Takutnya nanti jadi menteri, jadi masalah. Jadi masalah baru nanti, Bang. Jadi masalah di tempat lain. Iya. Ya kan kita gitu ya. Ada tuh hukuman-hukuman disiplin tuh. Entah di semua profesi kayaknya. PNS dan lain sebagainya. Ada etika-etikanya gitu. Kalau misalnya jadi masalah, nanti dimutasi kan. Sebagai hukuman. Iya. Maksudnya sebagai pembinaan hukuman. Dimutasi ke tempat lain yang jauh di pedalaman. Ya ini kan penyakit di sini ditaruh di tempat lain. Ya orang lain aman-aman aja, jadi dengan kedatangan ini orang jadi masalah. Betul. Sama kayak Ahmad Syaroni, Bang. Setelah dia keluarin statement-statement yang agak brutal, tolol-tololin rakyat kayak gitu, dari wakil ketua DPR diturunkan ke komisi berapa gitu, Bang. Tapi itu kan hanya memindahkan masalah aja gitu, Bang. Iya.
Partai apa itu? Nasdem. Nasdem ya. Ingat baik-baik. Iya, setuju Bang. Masalah tuh masih ada di situ. Bah. Ya, mau gimana? Partai politik itu produsen koruptor terbanyak. Iya Bang ya. Ya iyalah. Kayaknya akar kita tuh gak bisa hilang sepenuhnya kalau gitu Bang ya. Ya pelan-pelan lah. Pelan-pelan ya, masih percaya gitu Bang. Karena nggak mungkin kita tuh misalnya dibilang bisa tuh naik dengan cara independen. Kayaknya nggak sesimpel kayak gitu. Ya butuh effort lebih ya. Ya pelan-pelan kita ya optimis aja sebetulnya. Kalau kita nggak punya harapan kan bahkan perbincangan kita nggak perlu ada. Iya. Ini kan harus selalu ada harapan itu. Makanya muncullah obrolan-obrolan kayak gini kan Bang ya. Nah pertanyaan selanjutnya nih Bang, udah pengen tanya juga nih. Aksi itu kan stigmanya itu mengganggu ketertiban, makanya dipukul mundur sama kepolisian. Itu biasanya tuh Bang. Nah itu yang kasih kan? stigma kan mereka. Nah hal-hal kayak gini kan lumayan berbahaya tuh Bang. Jadi bisa dibilang dengan mengganggu ketertiban, mengganggu ekonomi. Abang kalau masih ingat zaman Covid, nah ini sudah melanggar PPKM gitu ya waktu itu ya. Nah ini kan udah berbahaya nih. Kalian ini harusnya pada di rumah kayak gitu. Justru polisi ada untuk ketertiban umum tetap terjaga. Itu kan Bang tadi. Ya iyalah. Lagi-lagi karena udah dijamin nih upaya-upaya kami, usaha-usaha kami secara bebas untuk menyampaikan kepentingan publik, suara kami dilindungi sama negara lewat kepolisian ini. Tapi yang dilindungi orang yang mau dikritik Bang. Oke gini, Rudi ya, kita ambil contoh nih. Pertandingan sepak bola lah. Tarkam. Ya. Oke. Itu kan orang banyak kan. Ya. Pemainnya banyak, penontonnya banyak. Ya kan begitu. Biasanya tuh ada polisi untuk yang jagain supaya tetap berlangsung aman, tertib dan lain sebagainya kan. Iya. Harusnya kan seperti itu. Harusnya. Nah, coba bayangin tuh pertandingan sedang berlangsung, polisi tiba-tiba masuk ke lapangan sepak bola. Dia berpihak. Ngapain Bang? Maksudnya ini polisi fungsinya betul nggak seperti itu? Ya kan dia tugasnya supaya pertandingan itu berlangsung 90 menit. Tanpa ada masalah. Tanpa ada masalah. Atau plus injury time, plus ya, nggak usah masuk juga. Jangan masuk sepak bola atau lu tackle orang. Karena you bukan pemain. Bukan. Tugas you jaga. Iya. Nah, itu juga dalam situasi demonstrasi. Nah, ada publik lain yang mesti dijaga kepentingannya di hari itu, di tempat itu. Nah, bagaimana caranya ini dikondisikan? Supaya nggak rusuh. Supaya tidak mengganggu ketertiban publik yang lain. Iya. Jangan berpihak. Jangan ikut-ikutan membangun narasi. Nah, ini bahaya. Sore tadi apa siang? Ada demonstrasi kan Bang ya? Di mana-mana kan? Enggak, kalau di Banda Aceh itu fokusnya di ada depan Polda Bang ya? Di Polda ya. Oke. Ya, tapi ini di Jakarta. Baik. Komandan Brimob dia jumpai massa. Mau menjelaskan bahwa Brimob yang dalam mobil yang nabrain almarhum Afan itu sedang diperiksa. Dia mau menjelaskan itu. Sudah benar. Tindakannya itu sudah benar. Ya memang harus diperiksa. Tapi jadi gak benar karena dia ngomong begini. Karena ini sudah perintah langsung dari presiden. Artinya dalam kepalanya by default kalau tak ada perintah presiden gak akan ada pemeriksaan itu. Enggak dong. Enggak. Nah, negara kita negara hukum. Dijalankan oleh hukum. Bukan oleh perintah presiden. Dengan atau tanpa perintah presiden itu memang harus diperiksa. Jadi ketika Anda bicara ini sudah kami lakukan berdasarkan karena memang langsung perintah presiden. Jadi salah lagi dia. Dia narasinya udah berbeda lagi. Narasinya beda lagi. Padahal tindakannya sudah benar. Tapi mindset dia salah. Ya mau gimana? 13-12 kan? Kan dia juga itu. Baik Bang. Lagi-lagi kualitas ya Bang ya. Nah, pada akhirnya negara ini seolah-olah dijalankan oleh satu orang. Oleh presiden saja gitu. Oleh presiden. Padahal semua kita sepakat Indonesia ini negara hukum. Iya.
Dan prinsipnya semua orang sama di depan hukum. Setuju bang. Prinsipnya seperti itu. Mhm. Aturannya ketika terjadi insiden, polisi itu punya kewenangan melakukan pemeriksaan. Iya. Ada banyak tahapan. Penyelidikan, Mhm. kemudian penyidikan, ada banyak tahapan proses hukum. Walaupun presiden tidak minta, itu tetap harus dilakukan. Nggak usah tunggu perintah presiden. Jangan tunggu perintah presiden. Nah karena dia ngomong begitu, ini udah ada perintah presiden, maka kami lakukan. Jadi kalian jangan khawatir. Dia mencoba menenangkan orang. Iya. Mungkin tidak banyak orang yang aware, tapi statement itu mencerminkan bahwa dia itu tidak bekerja berdasarkan hukum secara profesional. Berdasarkan arahan presiden. Berdasarkan arahan. Padahal polisi itu instrumen negara untuk menegakkan hukum. Setuju bang. Tanpa perlu arahan presiden. Iya. Nah ini potret bahwa memang kepolisian kita itu perlu direformasi. Nggak cuma kepolisian tapi bang ya. Semua. Iya. Jadi kan ada yang bilang tuh bubarin aja tuh DPR. Terus kalau dibubarin DPR bukannya makin bahaya nanti ya? Dengan kayak narasinya nih bang yang dibangun di sosmed ya. Itu kalau dibubarin DPR nggak ada yang ngawasin lagi presidennya tuh. Kalian lupa dengan track record presidennya seperti apa? Kalau bagi saya lebih baik tidak ada DPR daripada tidak ada polisi. Nggak ada masalah. Emang apa manfaatnya coba? Ada yang benar tuh. Makan duit banyak banget bang ya habis ya. Mereka korup terus. Betul. Tuh menteri siapa yang gaya-gayaan tuh sosokan gebrak-gebrak meja ketangkap. Nangis. Iya. Wakil menteri ketenagakerjaan tuh. Emmanuel. Iya yang baru-baru ini bang. Sampai Kan banyak kali gaya dia. banyak. Sebelum-sebelumnya kan dia di TV terus tuh kan keras segala macam. Jadi wakil menteri gaya-gayaan. Korup. Oke. Berarti lebih baik kita punya institusi kepolisian daripada kita punya anggota dewan dengan kelas kayak gitu. Kalau betul-betul disuruh pilih ya. Iya. Kalau cuma ada dua pilihan. Pilih tanpa DPR atau pilih tanpa polisi. Kalau saya pilih tanpa DPR. Suara kita nggak terwakilkan, kerja mereka berantakan. Iya. Daripada ada DPR tanpa polisi. Habis kita dimakan semua. Sampai baju kita dimakan sama mereka. Iya bang ya. Mereka ada polisi aja ganas bang ya. Ganas. Bayangin kalau nggak ada bang. Iya, itu korupsi itu kan bukan maling. Kalau maling, saya mencuri punya Rudi, yang rugi Rudi. Kalau korupsi, yang rugi itu semua orang. Kejahatan luar biasa kategorinya, Iya. extraordinary crime. Dapat amnesti tuh bang? Hasto ya, Iya. yaitu hak presiden. Yang memaafkan tentu baik ya. Tapi bahwa itu kemudian melukai hati orang lain ya juga. Ya mau gimana? Kita kasih hak itu ke presiden. Kan kita juga yang pilih bang ya. Ya, tapi Prabowo itu akan diingat sebagai presiden yang memberi amnesti kepada koruptor. Itu bikin dia nggak bisa tidur lagi itu nanti. Nanti setelah dia nggak berkuasa mungkin. Yeah. Ketika dia merenung, kok bisa ya gitu. Tapi nggak cuman Hasto dari PDI bang. Ya, ada dapat. ingat juga Setia Novanto bang. Setia Novanto bukan amnesti, dia dapat dia, apa? Remisi bang ya. Ya kalau remisi memang ada kan. Ketika 17 Agustus. Tapi apakah harus bang untuk level orang seperti Setia Novanto ini bang? Kita nggak pernah tahu. Ada orang yang dihukum 20 tahun penjara, tapi tetap jahat. Ada. Ada orang yang mungkin berbuat jahat, tapi lolos dari hukuman. Di sela-sela lolosnya itu mungkin dia taubat. Kita nggak pernah tahu. Dari sudut pandang hukum kayak gitu bang ya? Iya, maksudnya itu kan rahasia Tuhan tuh. Iya. Tugas Tuhan yang membolak-balikkan hati kita, bukan penjara. Oke. Ya kalau bandit ya bandit aja. Walaupun di penjara 20 tahun. Ukurannya bukan itu.
Tapi bahwasanya itu melukai perasaan orang lain, Jelas. iya jelas juga. Mhm. Dan itu nggak bisa dihindari. Ya. Karena memang hukum itu tugasnya memberi keadilan Mhm. bagi korban. Pada saat yang bersamaan juga harus memberikan keadilan bagi pelakunya. Mhm. Dan pada saat yang bersamaan harus juga memberi keadilan untuk semua orang. Untuk orang banyak. Setuju bang. Ini ideal kali surga nih kalau ini terjadi. Baik. Nah tak mungkin di dunia kita bisa mencapai secara optimal situasi itu. Ya. Ya maka tentu selalu terbuka kemungkinan ada orang kecewa dengan langkah hukum yang diberikan dan sebagainya. Baik. Ya, Bang Ol, gimana kita nggak bisa lari dari itu. dari tadi kan kita udah ngebicarain latar belakang permasalahan, polemik kayak gitu. Apa sih bang solusi ideal untuk bangsa ataupun negeri kita hari ini bang menurut pribadinya Bang Ol? Dalam situasi yang udah chaos banget ya ini bang. Berat kali pertanyaan lu. Berat karena memang kondisi kita udah kayak gini sih bang. Mungkin saya nggak bisa jawab optimal ya. Iya. Tapi dengan situasi sekarang menyikapi demonstrasi tuh DPR gajinya naik, buruh masih menjerit dan lain sebagainya, petani dirampas tanahnya. Ya gimana? Yang pertama saya pernah dengar istilah negara Swiss atau apa gitu. Pokoknya Eropa Utara. Iya. Mereka maju dan makmur. Mereka bilang begini, kami membangun negara kami hingga seperti ini dengan tidak korupsi. Jadi, oke, jangan pikir dulu kejauhan. Coba jangan korupsi dulu. Fokus kita nggak usah dikorupsi dulu bang ya. Jangan dulu korupsi. Baru kita bisa mengevaluasi semua pilihan strategi kita. Karena korupsi itu akan menganulir semua strategi tadi. Sekreatif apapun kita, Ya. sebrilian apapun ide Contoh, kita. makan bergizi gratis, MBG. itu program baik sekali. Niatnya bang. Memang baik. Oke. Tapi ketika dia dikorup, jadi buruk sekali. Apa contoh korupnya? Nasinya ada ulat. Kualitasnya buruk bang. Kualitasnya buruk. Nah ketika ada ulat, artinya kan ada korupsi di situ. Ada standar yang nggak dijaga, ada kualitas yang tidak sebagaimana mestinya. Terus sok-sokan tuh ada di mana gitu, ada guru sekolah yang disuruh cicipi dulu makanan itu sebelum dikasih ke murid. Testernya keracunan justru. Yang tester keracunan bang ya. Tragis ya maksudnya bang. Nah, artinya kan ada korupsi di situ. Korup itu bukan menyangkut uang terus. Ada standar yang enggak, ada spek yang tidak sebagaimana mestinya. Korup. Kayak ini layar kita barusan, dia korup karena dia enggak nyala tadi. Iya. Ketika dia tak bekerja secara sebagaimana mestinya, dia rusak. Nah, bahkan program kasih makan gratis pun itu jadi buruk sekali ketika ada korupsinya. Baik. Jadi ya saya nggak terlalu mengerti ya bagaimana membangun negara ini secara makro seperti itu. Tapi solusi dari abang mungkin tidak korupsi. Jangan korupsi dulu. Adalah langkah yang tepat buat kita. Iya. Daripada kita ngobrol yang panjang lebar. Tapi menjadi untuk jujur dan tidak korupsi. Itu sebuah langkah yang jauh lebih baik bang ya. Bukan cuma jujur, korupsi. Itu penting sekali. Belakangan di Aceh ada semacam pungli. Dari Sebetulnya. Dari mana nih bang? Di sekolah-sekolah. Di SD, SMP segala macam. Tapi dia undercover. Saya relate ini bang karena anak saya baru masuk sekolah dasar. Ada uang komite. Ada bang. Iya kan? Ada uang seragam. Iya macam-macam kan. Banyak lah. Nah itu pungli.
Nah seperti seragam baik, tentu baik kan, Bagus. ya kan. Mhm. Komite baik, tentu baik. Orang tua bisa mengawasi, bisa Iya. menemani dan lain sebagainya. Iya. Tapi ketika ada korupsinya, semua itu jadi buruk. Kualitasnya jelek bang. Iya, Mhm. merugikan orang-orang. Betul. Jadi sebagus apapun strategi, selama ada korupsi di situ, pasti jadi hal buruk. Iya. Udah pasti. Jadi berhenti dulu korupsi. Jadi ya, sayangnya KPK kita dilemahkan terus. Betul. Yaitu masalah lain lagi. Dan diisi oleh orang-orang yang kurang kompeten ataupun nggak tepat gitu bang ya. Bukan kurang kompeten, orang jahat. Makasih bang. Kompetensi itu satu sisi, Iya. kejahatan masalah besarnya. Mhm. Mereka bukannya nggak kompeten, mereka tuh pintar-pintar, tapi jahat. Oke. Itu jadi masalah. Kita udah didominasi banyak orang jahat hari ini bang ya. Sebetulnya mereka sedikit, kita nggak sadar aja dengan apa yang kita miliki. Tapi power mereka gede bang. Sampai bisa mukul mundur kita Ya, demonstrasi kan kayak gitu. kita yang kasih power itu. Baik. Ya makanya kita harus kembali nanti renungkan lagi. Ini Gimana kayak caranya. siklus yang gak akan pernah habis kalau gitu bang. Iya, ini lingkaran setan. Iya. Nanti orang-orang itu kan dipilih lagi. Jadi kan berbicara dengan kemiskinan. Jadi orang-orang yang bakal milih itu kan orang-orang yang kurang mampu gitu bang. Mereka sangat senang tuh dapat bantuan-bantuan money politik yang nggak seberapa tapi merugikan 5 tahun ke depan. Iya, makanya ada semacam pendapat begini. Kemiskinan itu dipelihara. Jadi ketidakberdayaan masyarakat banyak itu memang dibuat agar terus seperti itu. Oke. Makanya kan istilahnya bukan miskin, tapi marginal. Dia dipinggirkan. Kaum yang terpinggirkan bang. Ya, miskin, bodoh, maksud tidak terdidik. Nah situasi itu dibiarkan Iya. karena dengan cara seperti itu kelompok massa yang sebetulnya punya kedaulatan sangat besar ini bisa dimanfaatkan keluguannya oleh orang-orang tertentu yang jahat-jahat tadi. Yang jadi pemimpin negara kita ini kan orangnya itu aja. Kalau ndak anak itu, cucu ini, ipar itu, anaknya macam-macam. Kolusi nepotisme bang. Ya di situ aja. Nah itu dulu yang kayaknya kita harus berbenah juga gitu. Iya. Jadi jangan pilih karena kedekatan atau kebutuhan, tapi emang pilih berdasarkan kualitas apa yang ditawarkan juga bang ya ke depannya. Ya programnya apa gitu. Supaya nanti bisa kita tagih. Iya. Kalau kita pilih karena dia pakcik kita, memang kita bisa tagih apa nanti? Berat tuh bang. Nggak bisa. Tapi kalau kita pilih dia karena program, kita bisa tagih. Persis kayak 19 juta lapangan kerja. Pekerjaan. Kayak dulu Jokowi ditagih-tagih terus masalah mobil SMK. Iya. Sampai besok nggak pernah ada tuh. Mualim juga pernah bilang bang 1 juta per kakak bang. Naik haji Masa pakai ngomong-ngomong yang nasional. naik haji pakai kapal persiar. Naik aja tuh bang. Iya. Naik bus ke Medan aja muntah. Mau gimana? Ya janji ya tetap janji. Itu akan dituntut terus sampai ke akhirat nanti. Tuh. Aduh. Kita mau bilang pesimis sama negara ini tapi nggak mungkin karena percuma obrolan kita di sini kalau kita pesimis kan bang ya. Ya iyalah kita tetap harus optimis. Betul. Maka apabila ada demonstrasi yang ingin teman-teman datangi, pengen teman-teman terlibat, baiknya seperti apa bang? Barangkali ada orang-orang yang nggak paham nih bang dengan aksi-aksi demonstran bang. Dia baru, tapi dia udah kesel banget nih bang. Misalnya kayak ibu rumah tangga. Selama dia nggak tahu nih bang, tapi setelah melihat kayaknya negara kita makin parah, makin bobrok, dia mau ikut turun ke jalan bang. Nah apa nih yang harus dilakukan sama orang-orang kayak gini bang yang awam? Simple aja kalau misalnya bisa memanfaatkan informasi dari medsos, tinggal cari tuh anak-anak BEM, organisasi-organisasi mahasiswa, pasti itu informasi tentang demonstrasi itu tersebar setiap hari. Iya. Dimanapun. Kalaulah itu pun tak punya, ya main-mainlah ke kantor gubernur, ke kantor DPR, ke Simpang 5 kalau kita di sini ada aksi. Periksa dulu di spanduknya mereka ngomong apa. Oh itu relate atau maksudnya cocok dengan apa yang mau disuarakan ya join. Silakan kayak gitu bang. Silakan.
jumpai dulu koordinator lapangannya, kasih Baik. tahu. Jangan nanti dikira penyusup atau apa kan. Ya, Itu jadi masalah juga nanti. setuju Bang. Ya. Jadi memang kita memang harus mengorganisir diri. Berkumpul, berserikat, diskusi terus menerus dan lain sebagainya. Ya memang kita memang diharuskan untuk seperti itu. Walaupun puluhan tahun terakhir ini Bang, serikat-serikat kita, diskusi-diskusi kita yang kecil itu udah mulai disusupi oleh negara Bang ya. Banyak tuh. Dicurigai, dibubarkan. Ya kan bisa buat lagi. Emang bandel nih Bang warga negara satu nih Bang. Ya kan bisa buat lagi. Betul. Ya kan gak masalah. Betul. Ya bubarin aja nanti kan bisa buat lagi. Iya. Kejar lari sebentar. Buat lagi. Buat lagi. Kalau ketangkap ya penjara dulu sebentar. Keluar buat lagi. Nanti Bang kalau habis dari obrolan ini ngelihat hostnya ataupun kru kita ada yang mendekam di sel, tolong dijemput Bang ya. Kita kunjungi. Oh dikunjungi. Boleh bawa Yang rantang. pasti kita kunjungi. Ya kan, jemput enggak jemput kan nanti kita pikir Iya. gimana caranya. Yang Oke. ya kita kunjungilah. Baik, terima kasih banyak Bang. Dan satu lagi nih Bang, apabila dalam demonstrasi terjadi tindak kekerasan oleh aparat, harus ngapain dan lapor kemana Bang? Karena yang mukul aparat nih lapor kemana nih? Lapor kantor polisi, yang pukul polisi. Ya mau nggak mau. Gimana? Begini ya. Polisi itu memang kenapa orang banyak menghujat polisi? Ya kenapa Bang? Karena polisi memang di garda depan. Dia yang berhadapan langsung face to face dengan kita. Dan pasti kelihatan, tersorot. Pasti kelihatan. Di banyak hal. Ya. Kita buat SIM. Kita ngurus SKCK. Kita hilang kambing. Kita hilang mangga. Berbagai macam hal. Semua. Jadi pintu keadilan itu salah satu yang paling depan tuh kepolisian. Jadi wajar ketika semua orang ketemu dengan polisi dulu. Nah tergantung responnya nih. Kalaulah dalam demonstrasi terjadi kekerasan oleh polisi, ya memang kita harus lapor ke polisi juga. Tapi tanda aja jangan polisi yang mukul kita. Nanti ditabok lagi. Bukan sebuah jawaban yang Rudi harapkan tentunya Bang. Memang sulit. Yeah. Ya kok jangan berharap banyak sama negara ini. Enggak, Rudi berharap tadi kayak abang bilang, boleh lapor ke aku Rud. Aku ada LBH nih Rud. Sebentar, pelan-pelan. Maksudnya ini untuk membangun optimisme. Oke, baik. Tapi kita kasih yang hardcore-nya dulu. Siap. Lapor ke Propam, Iya. Provos. Gede-gede badannya tuh. Gede. Tapi kan polisi juga. Polisi. Iya kan? Gimana dong? Ya memang itu memang mekanisme yang tersedia, Rudi. Iya. Datang ke LBH, kita akan mendampingi untuk jumpai dengan polisi itu juga. Nah, minimal ada yang kawanin. Iya. Itu aja Bang. Iya. Ya kalau kena tabok kita berdua lah. Ditabok juga nih. Kirain Iya. selesai. Enggak, kita enggak kebal juga men. Oke. Bukan berarti ada LBH kau selamat, enggak. Tahun lalu anak LBH-nya ditangkap juga sama polisi. Kurang ajar polisi. Oke. Jadi minimal kalau udah dipukul, ya bareng-bareng lah. Jangan sendiri-sendiri Bang ya. Ya kalau sendiri kan hilang semangat kita kan. Betul. Tapi itu dia, kalau Bang. berdua atau bertiga rame-rame kan bisa cerita juga sambil sakit gigi. Ini tertawa di balik kesedihan ataupun keironisan gitu Bang ya. Ya memang begitu. Oke. Ya mau gimana aja, Pak. Baiklah Bang. Ada demonstrasi terdekat gak Bang akhir-akhir ini Bang? Ini podcast bakal tayang Sabtu sore Bang. Jadi kalau ada demonstrasi di sekitar Sabtu malam minggu ataupun seterusnya boleh dikabarin lewat podcast ini. Kolom komentar tolong dibanjirin. Ada keluhan lewat kolom komentar juga boleh. Ke LBH juga boleh tentunya Bang ya. Ya boleh. Karena biasanya kalau orang-orang demonstrasi ketika ada insiden datangnya ke LBH. LBH Banda Aceh. Ya, tapi informasi untuk demo selanjutnya kita terus terang enggak tahu, kita belum update ya. Oke. Kita tahu tadi ada demo berlangsung hingga malam mungkin, tapi kita enggak tahu apakah ini akan berlangsung sampai besok. Iya. Ya, titiknya kan enggak terlalu banyak. Paling kalau di Banda Aceh ya Simpang 5. Mungkin ya. Karena ada insiden ojol di Polda.
Beralih bang ya. Ya, mungkin di DPR juga atau mungkin nanti akan di kantor gubernur. Kita nggak tahu, Kami belum tahu pasti, belum update karena situasi itu kan sangat cepat, Dinamis bang. dinamis. Biasanya kita last minute juga tahu pada akhirnya nanti. Baik, jadi silakan kalau yang mau sharing-sharing informasinya boleh lewat kolom komentar, mention kita bantu repost. Kita nggak membantu menyebarkan kerusuhan ataupun hoax, kita membantu menyebarkan keadilan tentunya bang. Agak goyang kayaknya tuh. Sama bang, makanya tolong dibantu nanti. Minimal dijemput aja. Udah kalau nggak dijemput, ya dijenguk. Enggak lama-lama itu paling. Berapa lama bang biasanya bang? Ya, sehari 2 hari. Bonyok nggak bang? Enggak ya. ada juga. Itu kan untung-untungan tuh kalau ya bonus kan. Bonus ya. Oke bang, sebelum tutup bang, pesan-pesan buat penonton kita bang di Popcorn kameranya ini bang. Ya, pesan aja ya, bukan nasihat ya. Nggak usah, pesan aja. Ya bekali diri dengan informasi penting segala macam. Kita harus aware dengan politik. Karena semua hal dalam kehidupan kita itu ditentukan oleh politik. Harga beras, harga cabai, harga kopi yang kita bayar, parkir, semua itu ditentukan oleh politik. Jadi penting sekali agar kita memperkaya diri dengan informasi, melek politik istilahnya supaya kita tahu hak kita dan kita juga tahu harus melakukan apa ketika ada hak kita yang dilanggar. Ada banyak cara, tapi selama kita tahu apa yang menjadi hak kita, mungkin perjuangan kita akan lebih optimal, lebih terarah dan lain sebagainya. Walaupun tingkat keberhasilannya tidak bisa dijamin, tapi setidaknya kita mengarah ke jalan yang benar. Setidaknya seperti itu. Optimis ya. Siratal mustaqim, jalan yang lurus bang. Yeah. Amin. Baik, Rudy juga mau nutup podcast ini bang karena sudah 1 jam. Makasih banyak. Tapi Rudy akan tutup dengan ini kalimat yang paling populer akhir-akhir ini di sosial media dan juga kolom komentar yang sering kita lihat bang ya. Sekolah yang pintar, biar jangan jadi, silakan diisi sendiri. Terima kasih bang Ol.